ceritanya seperti itu. Jadi padahal saya di sana pre-opening hotel gitu. Pre-opening hotel, kemudian sudah hampir 4 tahun, tapi sekali lagi karena situasi seperti sekarang, jadi saya putus kontrak. Jadi memang banyak, sekitar setengah dari 300 karyawan itu diputus kontrak gitu. Jadi kalau seandainya nanti akan pariwisata kembali normal, nanti akan dipanggil lagi, tapi saya yakin tidak bakalan, susah. Jadi untuk naik okupansi aja agak susah, apalagi mau dipanggil lagi ya. Jadi makanya saya mengandalkan Maharaja Residen saja sementara ini, karena peluang untuk mencari pekerjaan lagi di tempat lain yang kita semua tahu kan kesempatan susah, karena hotel malah merumahkan karyawannya, belum buka lowongan, kan tidak mungkin gitu ya. Apalagi sekarang diperpanjang sampai tahun depan. Jadi sangat kecil kemungkinannya untuk artinya kembali ke hotel lagi, kecuali ya itu tadi mengandalkan yang Maharaja Residen ini, begitu jadinya. Ya obviously seperti itu kurang lebih ya. Oke Pak Mega, terima kasih. Terus saya mau nanya nih, Pak Mega kan udah kerja di hotel. Iya. Kenapa Pak Mega tuh tidak ngurus Maharajanya sendiri? Kenapa Pak Mega, apakah pengen another profit atau bagaimana? Kenapa Pak Mega buka Maharaja lagi, terus Pak Mega kerja di hotel, kan tidak bagus gitu loh maksudnya. Benar yang tadi dibilang, sebenarnya kan ya mumpung kita masih belum pensiun ya, jadi mumpung ada properti, saya juga waktu itu masih bekerja, ya jadi alangkah baiknya saya tetap bekerja, Maharaja ada yang ngurus begitu. Nah sekarang saya kan sudah tidak bekerja lagi nih, sudah 4 bulan ini saya jobless nih. Nah, sempat saya juga berpikir, terus terang sama seperti tetangga saya yang tadi saya bilang, bahwa dia ngurus sendiri. Jadi dia buka semua gerbang bookingan, jadi sampai Detik.com, Traveloka, macam-macam yang lokal pun dia terima gitu. Tetapi saya terus terang berpikir ingin bekerja lagi di perhotelan gitu. Jadi saya takut kalau sekarang saya ambil alih, umpamanya saya running sendiri, takutnya ya suatu saat dalam waktu dekat ini mungkin saya dapat pekerjaan, jadi nanti akan kacau lagi. Jadi sementara ini saya menunggu aja, artinya saya tetap pakai Bukit Vista saja dulu begitu. Ya nanti lihat perkembangannya gitu. Oke, kita lanjut ke mungkin gini tentang servis Pak Maharaja. Ada komen nggak tentang servis kita selama ini? Mungkin ada kurang apanya atau bagaimana menurut Pak Mega, bagaimana Pak Mega? Servis yang kita berikan. Saya lihat sementara ini sudah cukup bagus. Jadi bagusnya itu contohnya sedari awal pada saat ada bookingan, ini kan kebetulan bookingannya kan online ya. Jadi waktu dulu itu kan selalu kalau ada bookingan masuk kan ada masuk lewat email gitu kan. Nah cuman memang belakangan pada saat COVID ini kan sepertinya itu tidak berlaku. Berlakunya itu lewat WhatsApp ataupun last minute. Mungkin artinya itu mungkin saya nggak tahu di belakang sana apakah karena ada negosiasi antara tamu dengan properti lain, kemudian properti saya itu dijadikan kalau tamunya saatnya pindah mau ke sana ya. Nah jadi sebelumnya itu semua udah lancar-lancar, baik dari servis pelayanan termasuk juga hostess yang bertemu sama tamunya pada saat tamunya check-in. Memang awal-awalnya terus terang bagus, tapi belakangan hostess itu kan saya nggak tahu juga, mungkin karena banyak ada tamu yang check-in di hari yang sama, jadi kecenderungan hostess itu jadi kan tidak ketemu sama tamunya gitu kan. Yaitu waktu situasi normal, waktu situasi masih bagus bookingannya. Terus masalah servis dari online, contohnya umpamanya di WhatsApp menanya sesuatu, kemudian meminta ini itu dan sebagainya, saya pikir sudah dijawab dan itu sampai malam-malam bahkan ya. Jadi komunikasi tetap jalan waktu itu.
Terus masalah pembayaran, saya pikir juga lancar-lancar saja. Ya artinya tidak masalah gitu. Jadi secara umum, cuman masalahnya sekarang ini kan karena situasi COVID, kan saya yakin semua owner pasti ambigu ya sekarang ya, ambigu karena gimana situasi seperti sekarang ini biar artinya revenue tetap ada begitu kan, tetap masuk gitu. Nah, itu saya yakin semua orang pasti akan berpikiran begitu. Dan terus terang pernah saya bilang bahwa saat ini kan Airbnb kan hanya khusus satu saja ya, booking source-nya Airbnb. Nah, mungkin kalau seandainya ada sourcing yang lain, booking yang lain, mungkin peluangnya akan lebih besar gitu. Khususnya apalagi sekarang ini kan tamu domestik yang kecenderungan lebih banyak yang akan datang, walaupun di Jakarta sekarang tanggal 14 akan mulai PSBB-nya ya akan semakin lebih kecil, tetapi sebagai owner saya pikir perasaan owner sama semua, jadi kapan akan ada tamu lagi gitu. Di sisi lain ya gitu. Oke, dari aku mungkin itu sementara. Ya. Mungkin dari Jing ada pertanyaan mungkin ke Pak Mega. Pasti. Pak Mega, saya sangat merasa senang ada sempat bisa berbicara dengan pemilik properti. Juga kita mulai program ini untuk carian visi misi kami di Bukit Vista ya. So misi kami is to inspire delight lewat hospitality innovation yang bisa transformasi tamu, karyawan dan partner dengan cara positif. So pertanyaan saya, menurut Bapak Mega, Bukit Vista dari mulai sampai hari ini on mission atau off mission? Dan kalau kita on mission, apakah kita lakukan yang baik untuk inovatif di hospitality? Ada yang apa kita masih kurang baik? Saya tadi dengar Bapak suka hosting, tapi hostingnya mungkin jadi lebih jarang, walaupun situasi masih normal. Dan ada finance payments sangat cocok dan communication cocok dengan WhatsApp. Ada inovasi lain Bapak Mega merasa yang bisa kasih transformation positif dengan Anda sendiri atau timnya atau dengan property? Saya rasa sih tidak ada ya. Berjalannya waktu, saya melihat semuanya udah jalan. Hanya memang sekarang ini terus terang memang situasinya agak berat. Jadi semua perlu finansial. Jadi saya rasa itu saja yang mungkin saran saya ya, bagaimanapun caranya kalau seandainya itu ada inovasi yang mungkin bisa ditambahkan. Ya memang tadi yang barusan saya bilang kan, kalau seandainya saya tidak tahu kalau seandainya Airbnb akan mencoba ke lokal booking source gitu ya, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas sepertinya saat ini memang kita perlu finansial saja. Masalah komunikasi saya pikir akan mengiringi selanjutnya. Nanti akan datang pasti gitu loh. Oke. Terus Pak Mega, pernah ada manajer dari communities kasih laporan dengan apa aktivitas di pasar sekarang dan apa aktivitas Bukit Vista lakukan untuk carian tamu untuk Anda? Kapan ya terakhir waktu kita meeting itu dulu ya, ada sekitar mungkin berapa kali itu kan sempat dikirimkan ininya kan, revenue reportnya itu. Okay. Nah setelah itu seingat saya belum ada yang menyampaikan, tetapi yang disampaikan ada beberapa hanya sebatas COVID-19 cleanliness protokol gitu saja. Okay. Ya itu sudah dikasih ininya bahannya semua sudah dikasih.
Oke. Tapi khusus di bagian itu belum. Oke, got it. Oke, itu sementara untuk saya udah jelas. Saya kembali ke Rafiq ya. Oke, terima kasih Jing. Mungkin dari Jing mungkin belum gini. Maharaja itu sudah CSI program sudah pas segala macam, dia sudah Airbnb cleaning protokol juga sudah. Terus saya mau nanya begini Pak Mega, kita ada beberapa mungkin begini ya, saya kasih contoh deh. Misalnya ada tamu stay untuk Oktober. Saya minta komennya Pak Mega nih. Ya, oke. Misalnya ada tamu stay bulan Oktober. Terus karena ini COVID-19 berlanjut, Iya, otomatis flight dari luar kan tutup nih. pasti, Masih tutup. pasti. Ya, Otomatis tamu pasti satu cancel atau dia merubah jadwal stay-nya. kedatangannya, ya. Nah, jadwal stay mungkin the next year atau bulan September tapi tahun 2021. Bisa saja, ya, benar. Iya, menurut Pak Mega nih perlu nggak kita tuh merubah rate atau bagaimana? Apakah Pak Mega punya strategi untuk menyamakan rate atau bagaimana? Komen Pak Mega bagaimana Pak Mega? Kalau saya sih, kalau situasi yang sekarang ini, memang jangankan kita yang artinya di bagian kue yang kecil gitu ya dibandingkan dengan hotel yang besar, mereka itu menurunkan harga juga ya. Contohnya saja saya kasih Renaissance Hotel itu rata-rata normal harganya itu sekitar ya 1,7 gitu ya. Sekarang mereka menurunkan harga 800.000 tapi minimum 2 malam. Nah, jadi saya rasa kalau seandainya ada penurunan harga di Maharaja, saya berpikir itu tidak masalah. Mungkin di sana penurunan harga ada, tapi mungkin ada minimum stay-nya barangkali. Mungkin tidak 1 malam, tapi mungkin apakah itu minimum 3 malam dan lain seterusnya begitu ya. Tetapi untuk menambahkan ada include umpama contohnya breakfast, apa lain sebagainya itu saya kurang setuju. Tapi tetap aja seperti yang sekarang, jadi room only, tetapi ada minimum harga. Dan yang kedua adalah kalau memang itu ada justifikasi harga karena situasi sekarang, sekali lagi mungkin itu akan terjadi di semua residen ataupun hotel ataupun guest house apapun properti yang di bawah Bukit Vista dong, pasti ya. Bukan bukan di sini aja. Jadi karena seolah ini kebijaksanaan ataupun kebijaksanaan yang sudah disepakati oleh antara owner sama Bukit Vista kan. Karena itu juga akan memberikan dampak yang netral ke semua properti di bawah Bukit Vista kan begitu kan. Tapi saya pribadi setuju seperti itu. Oke. Gitu. Oke. Makanya terus saya dari tentang ngomongin tentang rate atau season rate. Ya. Mungkin Pak Mega udah istilahnya setuju dengan keadaan seperti ini. Jadi kan kita samakan saja. Istilahnya kita how to make the guest happy and also owner happy. Tapi at least you get an income, right, for the operational. Ya, jadi itu benar, itu pastinya. Terus benar. Yang ingin saya tanyakan adalah regarding the teknologi, Pak Mega. Sekarang kan kita less of host seperti Pak Mega bilang tadi. Iya. Karena kan kita juga tidak ada tamu ataupun kita akan mencoba pre-hosting, hosting dan hosting gitu loh. Yeah. Jadi kita selalu bakal ada online, orang yang online untuk sapa tamunya di WhatsApp, di Airbnb, di platform manapun. Apakah nanti Pak Mega setuju dengan teknologi seperti itu? Istilahnya Pak Mega kan udah pakai Bigger, udah pakai Tokit segala macam. Menurut Pak Mega, transformasi dari old school ke teknologi itu gimana komennya Pak Mega?
Kalau saya sangat setuju, artinya itu sangat mendukung sekali ya. Jadi sepertinya kan selama ini kita sudah lakukan ya, contohnya sekarang WhatsApp dan lain sebagainya, setuju. Dan kalau memang seandainya, contohnya tadi dibilang kalau seandainya ada welcoming hosting lewat umpamanya online dari dari aplikasi apapun, itu terserah aja. Tapi saya pikir tetap juga, menurut saya harus ada orang yang ketemu tamu pada saat check-in. Karena mungkin saya lihat itu lebih personalized, kemudian juga lebih kelihatan kita di hadapan tamu. Memang kita menghindari close contact dengan tamu. Tapi saya pikir sekali itu perlu untuk pada saat check-in itu ketemu sama tamunya. Memang saat ini contohnya kan Bukit Vista kemarin dulu umpamanya tidak bisa, terpaksa saya yang harus ketemu sama tamunya, menjelaskan ini, itu, dan sebagainya, sambil menunjukkan dan lain sebagainya gitu kan. Saya pikir itu perlu gitu, tapi teknologi juga perlu gitu. Oke, terima kasih Pak Mega. Untuk sementara dari saya itu sih. Dari Jeng ada lagi? Mungkin. Ya, saya ada pertanyaan untuk lanjut dengan itu. Pak Mega, karena sekarang kita lihat ada evolusi dengan industri hospitality. Juga mungkin kita berpikir ada ide ini ya. Bagaimana seperti sekarang ya. Dulu kita bisa duduk di Villa Pak Mega, kita omong face to face. Sekarang kita communicate lewat video conferencing. Bagaimana dengan ide ini? Kalau kita masih hosting, tapi cara dengan seperti ini ya, kita bisa. Mungkin saya kasih salah satu contoh ya. Mungkin Pak Mega jadi tamu, saya jadi host, dan saya, Pak Mega, selamat datang ke villanya. Kita mau menerangkan apakah bagus di daerah sini. Juga saya ada video di Facebook. Mungkin Anda bisa nonton dengan apakah saya suka lakukan saat weekend di daerah sini, karena saya masih mau ada hubungan direct. Tapi juga karena saya tahu mungkin Pak Mega tak mau kenal dengan COVID dan mau merasa lebih aman. Bagaimana ini dengan itu adalah inovasi atau dengan pikiran Anda, atau itu kurang baik daripada ketemu face to face seperti yang dulu? Kalau saya berani bilang itu memang bisa dilakukan. Artinya tidak is not a big deal ya. Artinya bisa dilakukan, boleh-boleh saja, bisa juga ya. Mungkin tamu akan mengerti juga dengan situasi sekarang, kita melakukan lewat online ya. Itu saya pikir tidak masalah. Tapi saya pribadi sebagai owner gitu, saya pikir tetap merasa perlu ketemu sama tamunya. Tapi tidak terus-menerus, paling tidak sekali dalam check-in aja. Nah, masalah dia umpamanya besoknya 2 hari lagi, 3 hari dia minta sesuatu, ya kita sarankan lewat online seperti sekarang gitu kan. Atau kalau mereka mau mungkin ada masalah di villanya, bisa pakai video call dengan menunjukkan di mana masalahnya. Tapi khusus untuk baru datang itu, saya merasa lebih bagus personalize. Memang tidak mesti harus lama-lama, 1 jam 2 jam, paling tidak 15 menit selesai, pulang sudah. Nanti kita kasih tahu tamunya bahwa kita akan pakai online selama Anda tinggal di sini, seperti itu. Dan kecuali pada saat housekeeping, pembersihan kamar, itu lain masalah. Itu kita datang harus ke sana untuk itu kan, untuk kebersihan kamar-kamarnya semua kan. Tapi yang jelas begini, Pak Jing, saya pribadi sih artinya bisa fleksibel lah ya. Artinya kalau seandainya umpamanya berandai-andai hostnya tidak bisa datang di awal pada saat tamu check-in, saya pribadi sih, apalagi sekarang saya juga tidak bekerja, saya bisa bertemu sama tamunya kan. Apalagi khususnya tamunya datang malam-malam hari ya, seperti yang terakhir itu kan datang jam berapa itu, hampir jam 10 malam kan datang dia itu kan, yang pernah itu kan, pernah dulu waktu
2 hari ke belakang itu kan, it's okay, no problem gitu. Cuman masalahnya setelah mereka check-in itu, nah di sanalah mungkin Bukit Vista take over bahwa bisa memperkenalkan diri, saya hostnya Anda yang tinggal di sini. Kalau perlu apa-apa silakan video call, begitu mungkin barangkali. Oke, sangat baik. Ya. Dari pihak Bukit Vista, goalnya sama dengan Pak Mega. Kita mau inspire the light, ya, mau tamu merasa, di Maharaja saya dapat pengalaman sangat baik, saya mau kembali ke sini, saya mau kasih satu 5-star review, ya, 5 bintang. So kita selalu fokus bagaimana bisa achieve that goal. Caranya, I think di masa depan akan ada banyak cara. Ada banyak jalur ke sukses. Dan I think dengan host juga kita itu kenapa kita selalu pikir apa inovasi, ya. Dengan beberapa orang mereka akan lebih senang kalau bisa ketemu actual person. Alright, this is good feedback. Yeah, thank you Pak Mega. Ya, nah sama-sama. Oke, thank you Jing. Mungkin kita udah 30 menit. Ya. Saya dari pihak Bukit Vista dan juga Jing menanyakan sesuatu dengan Pak Mega. Mungkin sekarang we need your question. Oke. And nah, we try to answer it with our best. Yang tadi saya tanyakan atau sempat kita diskusi sepihak itu, untuk situasi sekarang ini gimana caranya Bukit Vista mengantisipasi, ya? Artinya bersaing dengan booking agent yang lain begitu. Memang situasinya sekali lagi many times I say bahwa memang situasinya susah, tetapi di dalam kesusahan itu ada persaingan, tetap ada persaingan, ya. Kan begitu, ya. Ya gimana itu caranya sekarang ini? Jing, gimana Jing? Oke, thank you Pak Mega. Kita pasti ada karena di sini kita mission untuk bagaimana ada inovasi baru. Saya bisa kasih Pak Mega lihat beberapa dari bisa lihat layarnya sekarang. So Pak Mega, saya mau menerangkan apakah situasi dan apakah Bukit Vista lakukan saat ini untuk do the best we can, ya. So pertama kali untuk action kita harus lihat apakah kita bisa kontrol. Dulu sebelum let's say mungkin 300 hari lalu, ya, Bukit Vista bisa dapat sampai 100. Ini booking activity normal, ya, sebelum ada COVID. Di November, Desember kita paling sedikit 50 booking per hari, paling banyak sampai 110 booking per hari. Kenapa kita bisa dapat booking sebanyak itu? Karena di Airbnb rankingnya sangat tinggi. Karena ranking tinggi dan terus dapat 5-star review, itu marketing jadi hampir otomatis, ya. Kita fokus bagaimana bikin tamu senang, kita fokus bagaimana bisa cariin foto yang bagus, dan bagaimana bisa menerangkan dengan foto apakah ekspektasi tamu. So kita terus dapat bagus. Saat March itu turun, dan sampai untuk 5 bulan, this is the booking activity every day, sangat rendah. So not a lot. Ini dicampur Airbnb, Booking.com, dan direct bookings. So saya nanti akan kasih tahu apa strategi sekarang, ya. So kita bisa lihat dalam beberapa bulan, mungkin. Apa ambil? Ya. Oke, dalam 13 di kursi. Oke, September 2009 kita 1 bulan bisa dapat dengan community semua hampir $366,000. So that's hampir 5 miliar per bulan, ya. Sekarang kita struggle dengan 20 motor papa pakai. Itu di bawah mungkin kunci motornya. Oke, so itu satu insight. Yang insight yang kedua kita bisa lihat di sini. This is the situasi lagi. Situasi yang kedua lagi, ada 2 graf. Graf yang di atas cancellation rate.
So tiap hari kita dapat berapa cancellation. Graf di bawah booking rate. So kita selalu compare cancellation rate dengan booking rate. Kalau cancellation rate lebih tinggi daripada booking rate, itu maksudnya situasi masih lebih jelek, ya, lebih buruk. Iya, pasti. Ya. Kalau cancellation rate lebih rendah daripada booking rate, itu indikasi situasi udah lebih getting better. So the good news is dari September, Anda bisa lihat cancellation rate udah paling rendah, mungkin 1 sampai 3, tapi booking rate udah lebih banyak daripada cancellation rate. So that is a good sign. That is a positive indication. Dan yang kedua, yang ketiga, siapa yang melakukan booking? Kita bisa lihat tiap quarter ada beda nationality yang menang, ya. Kalau kita lihat Q3 2019 itu kebanyakan dari United States dan dari Germany. Kalau Q4 masih US paling banyak, tapi yang kedua Australia, Indonesia, Germany, Indonesia. Q1 US udah turun, Russia naik 145%. Iya. Tapi Q2 Russia turun, Q3 Russia turun, tapi Indonesia sekarang naik, ya, jadi 138% lebih banyak daripada previous quarter. Okay, so kita tahu, harus difokus di orang Indonesia. Bagaimana kita fokus? Kita ada business intelligence di Bukit Vista, ada tim 3 orang, dan kita selalu cari sempat, ya. So kita sekarang ada beberapa sempat. Airbnb masih paling banyak, walaupun lebih sedikit daripada dulu. Kita lihat di dalam seminggu masih kira-kira ada 9,000 orang akan kunjungan iklan-iklan kami di Bukit Vista di Airbnb. So tiap bulan ada kira-kira 10,000 visitors. Di antara itu kita ada 33 inquiry, tapi conversion rate sekarang rendah, cuma 3 aja jadi conversion. Kita sekarang study kenapa, bagaimana bisa naikin conversion rate. So bagaimana kita study, we do more research. Kita harus melakukan research lagi. So kita research kenapa inquiry rendah. So research lagi, ada beberapa inquiry orang spam, ada 28 is negotiation. Mungkin orang mau ada harga lebih rendah, lebih cheap, lebih whatever, so negotiation. Ada 26 orang mau visit, mau ke lihat property, dan ada beberapa orang 4,5% boleh saya bayar dengan tunai. Ada 17% orang tanya ada ini, ada itu, ada amenity. So kita lakukan research dan kita mencoba bagaimana bisa naikin itu, bagaimana bisa jadi lebih banyak inquiry menjadi booking. So itu salah satu campaign di Airbnb. Yang kedua kita lakukan di Facebook. Karena sekarang kita lihat ada di Facebook ada pasar orang booking yang lebih long term. So tiap hari kita akan turunkan iklan di Facebook dalam banyak grup di Facebook, ya. Tiap hari kita akan iklan di Facebook mencarian narik tamu yang mau booking hopefully property Bukit Vista dalam itu. So tiap hari hampir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like banyak, ya, kita rolling iklan. So that's the second thing we do. Yang kedua. Yang ketiga, kita juga naik ke social media, tapi bukan untuk advertising, untuk listening. So bagaimana kita dengar, ada orang akan tanya, saya mencari satu villa di Uluwatu yang punya ocean view. Atau, saya cariin satu villa di Umasan yang ada 4 bedroom. So tiap hari kita akan listening dan jawab, listening dan jawab.
dan kita monitor ada berapa kali kita menjawab dan berapa kali itu jadi reservation dan activities. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kelima, ada banyak program, ada di Booking.com, ada cariin travel agent di Jakarta, ada bagaimana naikin website, jadi website lebih lancar, dan cariin villa juga yang cocok dengan. Kadang kita ada inquiry tapi tak ada product, so kita harus cari produk juga. So itu dari business intelligence. Dari marketing juga ada banyak activity. Kita mencoba di LinkedIn, cariin tamu di LinkedIn, cariin tamu lewat email, cariin tamu dari Facebook advertising, dari website juga, dari so dari mana-mana channel kita hari ada aktivitas. Now, Anda benar, sekarang sangat rendah. It's very very hard. Mungkin Bukit Vista dari dulu. I think now kita kerja mungkin 5 kali lebih, tapi dapat mungkin 20 kali kurang. So kenapa? Karena the biggest factor is the airport, right? Kalau bandara dah buka, kita ada limitasi. Kita juga tahu kebanyakan tamu sekarang untuk masa depan akan datang dari Jakarta, dari Surabaya. Tapi tiap hari kita dengar ada lockdown di Jakarta, ada, ini situasi tak improve. But kita di Bukit Vista selalu lihat data. Kita bisa control yang kita bisa control, ya. So kadang kita bisa lihat. Ini salah satu contoh. Walaupun ada lockdown atau apa di Jakarta, kita masih hitung dapat berapa traffic tiap hari, dapat berapa inquiry tiap hari, dan berapa bagaimana bisa optimize. Ya. Yang bagus di sini, kalau kita lihat ada sukses, kita bisa apply idenya ke semua property yang Bukit Vista manage. Ya. So seperti the COVID safe protocol, kita lihat, kalau memakai itu di beberapa villa, mereka lebih lanjut dapat traffic dan lebih lanjut dapat ranking, lebih lanjut dapat booking. Kadang impactnya akan mungkin lebih berat pada satu property daripada satu property lain. Ini sangat, like I would say, is it's kind of like ada faktor kita bisa control, ada faktor kita tak bisa control. Ya. Tapi yang kita lakukan untuk Pak Mega, untuk Maharaja, udah the best practice that we've seen in other places. Kita cuma harus tunggu sempat, ya. Thank you. Okay. So that's what we do. Dan kita juga sekarang I can show you our calendar. So tiap hari saya this is my calendar every week. So saya ada meeting dengan tiap tim di Bukit Vista, dan tiap orang ada activity. So we work hard, right? Ini Okay. Yeah, I see that. Beberapa leads. We're all trying to find ways to fix the situation. So everybody's working every day to bagaimana bisa biar situasi ini lebih baik. So a lot of activity. Tapi sekarang karena sempat belum cocok. We don't have luck yet. Ya, kita tunggu luck. Harus ada luck. Dan kalau ada luck, I think kita udah prepared, udah siap untuk luck. Okay, that's the story of how we're doing right now for our strategy. Okay, thank you Pak Jing. Ya, semuanya clear ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sih ada faktor-faktornya. Mudah-mudahan ya. Gimana Pak Mega? Mungkin ada lagi pertanyaan, ada kurang jelas atau bagaimana? Semuanya sih jelas. Saya pikir memang situasinya yang dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol, memang benar ya. Jadi tapi memang itu semua saya appreciate sekali bahwa Bukit Vista memang sudah berusaha yang terbaik untuk khususnya di situasi ini ya, biar bisnis tetap jalan. Ya memang sih faktornya ada faktor eksternal ya, faktor dari airport, dari lockdown dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan
apa namanya, artinya akan ada juga situasi di mana kita bisa dapat bisnisnya, walaupun kecil ya, mudah-mudahan akan ada ya. Masih. Jadi Oke. sementara sih tidak ada ya. Oke, makasih Pak Mega. Ini sudah 50 menit udah kita ngobrol banyak. Kebetulan Pak Mega katanya ada Ya. janji cepat-cepat sama tamu. Iya, Mudah-mudahan jam 4 sih. ya. Mungkin dari Jing, last thought dari Jing sebelum ditutup. Ya mungkin ini Pak Mega masih ingat bagaimana ketemu dengan Bukit Vista. Oh ya, benar. Ya tadi juga Rizky juga Raffi juga sempat nanya tadi. Memang ya tadi kan saya sempat cerita bahwa sebelumnya kan saya bekerja di hotel, jadi saya tidak bisa urus itu properti sendiri kan. Jadi saya kerja pagi, pulang malam sampai jam 10, jam 12 malam. Jadi tidak bisa kontrol. Jadi alangkah baiknya saya mungkin ya itulah berpikir kasih orang yang bisa manage gitu. Dan akhirnya muncullah Bukit Vista lewat email Egy. Jadi Egy dulu yang approach saya gitu. Akhirnya ya sudah ketemu sama dia kan di office di sini di Bukit Gading. Akhirnya ya bikin kontrak dan jalan sampai sekarang. Dan saya menghargai apresiasi ya, benar. Sekarang Egy udah tidak di sana lagi ya. Iya, Egy ke Amerika. Amerika ya, sana kan dia juga WA saya, dia bilang dia pergi ke Amerika begitu ya. Benar. Ya, jadi Egy yang pertama kali memperkenalkan. Dan saya bersyukur bahwa artinya sekarang properti itu kan bisa jalan. Memang dulu sebelumnya kan itu properti dikontrak per tahun. Jadi sudah 2 kali dikontrak sama orang Bulgaria, 1 tahun gitu. Cuman setelah mereka selesai kontrak habis, saya menunggu sekitar 1-2 bulanan, tidak ada orang yang ngontrak satu rumah. Akhirnya saya berpikiran pakai sistem ya seperti hotel seperti itu. Jadi ketemulah Egy gitu. Egy dapat email Bapak Mega dari mana? Saya dulu sempat posting properti saya di Facebook. Ya, jadi ketemu dia cari-cari gitu, dia mungkin ini yang disebut dengan business intelligence ya. Salah satunya yang menambah inventory properti untuk Bukit Vista. Jadi ketemulah di sana di Facebook itu menurut dia. Gitu. Ya. Oke. Ya, that's it. Oke. Makasih Pak Mega atas waktunya. Ya, makasih ini. juga. Mungkin kita ambil foto dulu. Oh ya, boleh. Oke, foto untuk timnya. 1, 2, 3. Oke, dan ya sudah. Oke. Terima kasih Pak Mega. Nanti kalau terima kasih juga. kita mampir ke base, kita ngopi-ngopi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, oke. Terima kasih Pak Mega atas waktunya.